acara PPN Prodi SPI atau PPN Prodi SPI 2024. Dengan ini saya resmi dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarawan, saya Ilman Nurhayati dengan NIM 2115543. Saya Molika Vidya dengan NIM 2113531. Saya Anida Enzura Putri dengan NIM 2113528. Saya Siti Jiratunanisa dengan NIM 2113539. Kami adalah perwakilan dari kelompok 3 dan 4. Pada video kali ini, kami akan menerangkan dan menjelaskan tentang biografi serta perkembangan Pondok Pesantren Terpadu Bismillah yang beralamatkan di Jalan Palka kilometer 22, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada tahun 1929, pondok pesantren yang awalnya merupakan peninggalan dari kakek buyut bernama Kiai Haji Halimuddin Soleh merupakan pondok pesantren Salafiyah yang diberi nama Pondok Pesantren Riyadus Shalihin Al-Halimi. Pondok Riyadus Shalihin juga merupakan cikal bakal dari Pondok Pesantren Terpadu Bismillah yang berdiri pada tahun 2005, yang mana kedua pesantren tersebut diikat oleh badan hukum pihak yayasan yang sama. Perlu sejarawan ketahui nih bahwa Pondok Pesantren Terpadu Bismillah ini memiliki 9 lembaga, mulai dari TK, SD, SMP, MTS, MA, SMK, SMA, Pondok Pesantren Salafi, dan juga Pondok Pesantren Terpadu Bismillah itu sendiri. Mari kita intip terlebih dahulu biografi, tokoh perintisan, pembaharuan, serta pengembangan Pondok Pesantren Bismillah. Mari kita lihat bersama bagaimana regenerasi kepemimpinan Pondok Pesantren Terpadu Bismillah dalam memegang kuat visi al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kiai Haji Halimi merupakan pendiri awal Pondok Pesantren Riyadus Shalihin. Beliau lahir pada tahun 1908 di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Beliau wafat pada hari Kamis tanggal 24 Mulud 1288 Hijriah atau 1968 Masehi, tepat pada usianya yang ke-60 tahun. Kiai Haji Halimi juga menulis naskah yang ditulis dengan aksara pegon berbahasa Sunda Banten dan sebagian berbahasa Arab yang berisi ajaran tauhid. Setelah wafatnya Kiai Haji Halimi pada tahun 1968, pesantren ini dilanjutkan oleh ketiga santri kepercayaannya, yaitu Kiai Haji Ta'rif, Kiai Haji Damanhuri, dan Kiai Haji Tarmizi. Mereka mengelola pesantren bersama dengan sistem pembagian wilayah, yaitu Kiai Haji Ta'rif memimpin komplek Mambaul Huda dan Aspek, Kiai Haji Damanhuri mengelola komplek Darul Atiqah, dan Kiai Haji Tarmizi menempati komplek Al-Istiqomah. Meski terbagi wilayah, ketiganya tetap bekerja sama loh dalam pengelolaan pesantren. Setelah mereka meninggal, setiap komplek dilanjutkan oleh keturunan masing-masing, kecuali komplek Al-Istiqomah yang kemudian diurus oleh Kiai Haji Amin Sobri karena keturunan atau santri kepercayaan Kiai Haji Tarmizi tidak ada. Kiai Haji Amin Sobri merupakan seorang kiai yang lahir di Desa Ciomas, Serang, Banten pada hari Senin 9 Juni 1958 Masehi. Beliau wafat pada hari Sabtu 30 April 2016. Kiai Haji Amin Sobri merupakan anak kelima dari 5 bersaudara.
Ayahnya bernama Kiai Haji Ta'rif yang merupakan salah satu murid dari Kiai Haji Halimi yang diberi amanah untuk melanjutkan pengembangan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Al-Halimi. Pada tanggal 16 Februari 1984, beliau dinikahkan dengan Hajah Yaya Afiyah. Dari pernikahannya dikaruniai 6 orang anak yang terdiri dari 5 putra dan 1 orang putri. Kiai Haji Amin Sobri berkiprah dalam pembaharuan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang saat ini menjadi Pondok Pesantren Terpadu Bismillah. Dalam perjalanannya merintis Pondok Pesantren Terpadu Bismillah, beliau pun turut beriringan dengan tokoh-tokoh politik dan memiliki pengalaman kuat di bidang politik. Setelah wafatnya, beliau meninggalkan tradisi seperti marhaban, yasinan, dan juga istighosah yang dibacakan setiap malam Jumat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Melanjutkan kiprah sang ayah, Haji Alfi kini berperan dalam pengembangan Pondok Pesantren Bismillah dan merupakan pimpinan Pondok Pesantren. Haji Muhammad Alfi Ruzabadi merupakan putra pertama dari Kiai Haji Amin Sobri dan Hajah Yaya Afiyah yang lahir di Ciomas pada tanggal 5 Maret 1986. Sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Terpadu Bismillah, beliau memiliki gaya kepemimpinan yang tegas. Beliau adalah sosok pemimpin yang visioner dan transformatif, dan juga sangat sigap dalam pengambilan keputusan dengan berpandangan jauh ke depan. Beliau itu orang yang saklek. Beliau secara mutlak itu ya, yang tidak harus didiskusikan lagi sama orang lain, ya itu hak beliau, prerogatif lagi. Tapi kalau yang lain-lain, ya menurut saya ya demokratis lah. Beliau ini ketika mengambil keputusan itu kalau kita mungkin 2 langkah ke depan, jadi beliau itu bisa 10 langkah ke depan gitu, akan udah kepikiran ke sana gitu ya. Jadi ciri khas yang jadi gaya kepemimpinan beliau itu cenderungnya yang paling menonjolnya itu apa? Ke nasihat, nggak banyak ngomong, tapi beliau ketika nyuruh misalkan gitu ya, sudah langsung eksekusi. Itu beliau gitu ya. Terus kalau misalkan ada yang kurang sesuai, beliau itu kayak ini nggak sesuai gitu, udah kita rubah. Ternyata yang beliau rubah itu, kita berpikirnya iya ya, ternyata harus ke sana gitu loh. Apakah beliau mengutamakan keteladanan, kedisiplinan, atau pendekatan lainnya? Kalau beliau ini lebih ke disiplin. Haji Alfi menikah pada tahun 2013 dengan Hajah Ratu Syifa. Pertemuan Haji Alfi dengan istrinya yaitu saat mengikuti ajang MTQ. Saat itu beliau sedang menjadi Dewan Hakim dan istrinya menjadi peserta. Di usia yang ke-11 tahun pernikahannya, mereka dikaruniai oleh 2 orang putra dan 1 orang putri. Haji Alfi memiliki kajian yang ditekuni di kitab klasik atau kitab kuning. Beliau cenderung menekuni bidang kajian fikih yang secara spesifik membahas persoalan haid. Berdasarkan ketertarikannya, beliau meneliti seputar haid dan menulis karya buku yang berjudul Problematika Wanita dalam Haid. Haji Alfi tidak hanya seorang diri dalam mengembangkan Pondok Pesantren Terpadu Bismillah. Beliau juga dibantu oleh adiknya, Haji Muhammad Rifki Syujahilman, merupakan putra kedua dari Kiai Haji Amin Sobri dan Hajah Yaya Afiyah. Beliau lahir di Serang pada tanggal 9 Juni 1998. Pada tahun 2017, Haji Rifki menikah dengan Yayu Kurniawati. Dari pernikahannya, saat ini sudah dikaruniai oleh 3 orang anak. Haji Rifki bertanggung jawab sebagai Kepala Madrasah Aliyah. Tidak hanya itu, Haji Rifki juga berkiprah dalam bidang sosial keagamaan, yaitu turut aktif berbaur dengan masyarakat setiap kegiatan keagamaan seperti pengajian dan juga tahlil.
Tidak hanya anak pertama dan kedua saja loh yang bertanggung jawab dalam mengelola pondok pesantren, tetapi seluruh adik Haji Alfi diberikan tanggung jawab untuk membantu mengelola pondok pesantren terpadu Bismillah. Ada yang bertanggung jawab untuk mengelola SMK Riyadus Shalihin, ada juga yang bertanggung jawab untuk mengelola kelas kitab kuning, dan ada juga yang bertanggung jawab untuk mengelola kelas tahfiz. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa saat ini Pondok Pesantren Terpadu Bismillah memiliki 9 lembaga pendidikan. TKIT Bismillah dibangun pada tanggal 14 Juni 2014 oleh Kiai Haji Amin Sobri. Beliau mempunyai cita-cita untuk membuat pendidikan Pondok Pesantren Bismillah yang dimulai dari jenjang TK. Lalu, terdapat Madrasah Sanawiyah Riyadus Shalihin atau sekolah menengah pertama yang merupakan salah satu jenjang pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Bismillah. MTS Riyadus Shalihin sudah berdiri pada tahun 1990. Tujuan serta visi dan misi didirikannya MTS Riyadus Shalihin adalah sebagai sarana pendidikan yang mampu menciptakan generasi-generasi berakhlakul karimah yang memiliki daya saing keilmuan baik dalam bidang keilmuan umum maupun keilmuan agama. Selanjutnya, Madrasah Aliyah Muawanatul Ulum atau yang sekarang dikenal dengan MA Bismillah. MA Bismillah adalah pendidikan formal pertama yang ada di Pondok Pesantren Riyadus Shalihin. MA ini didirikan oleh Kiai Haji Amin Sobri setelah beliau pulang pesantren di Tebu Ireng Jombang pada tahun 1985 Masehi. Tujuan didirikannya MA Muawanatul Ulum ini adalah sebagai sarana untuk memfasilitasi dan memberikan wadah pendidikan bagi masyarakat Ciamis yang pada saat itu masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya pendidikan umum. Dan yang terakhir, terdapat SMK Riyadus Shalihin yang berdiri pada tahun 2008. Sekolah ini bisa dikatakan sebagai sekolah baru yang diangkat dari Bismillah. Dan sekolah ini berfokus pada pendidikan kejuruan dengan tujuan menyediakan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Selain lembaga, Pondok Pesantren Terpadu Bismillah ini juga mempunyai sarana dan prasarana loh, seperti asrama putra dan putri yang terpisah, ruang kelas, laboratorium komputer, bisnis center, taman dan juga lapangan futsal juga voli. Adapun metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru yang berada di Pondok Pesantren Terpadu Bismillah ini termasuk banyak loh, seperti metode bandrongan, metode sorogan, mudzakarah, metode hafalan, metode pasaran, dan juga metode klasikal. Selain metode pembelajaran, di Pondok Pesantren Terpadu Bismillah terdapat juga beberapa program. Di antaranya ada program tahfiz, ada kitab kuning, dan ada ekstrakurikuler. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada jurusan Sejarah Peradaban Islam, dosen pembimbing lapangan, dan juga Pamong yang telah bersedia membantu dan membimbing demi kelancaran penelitian. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 3 dan 4 yang telah bekerja sama dalam penelitian kali ini. Mudah-mudahan informasi yang dapat disampaikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.